Bayangkan suatu zaman manusia tetap ramai berbicara tentang agama. Ceramah ada di mana-mana, video dakwah tersebar setiap detik. Namun justru ilmu agama yang benar-benar perlahan menghilang. Bukan karena kitabnya hilang, bukan karena Al-Qur'annya lenyap, tapi karena orang-orang berilmu mulai wafat. Dan yang tersisa adalah manusia yang berbicara tanpa ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan semua ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan yang menggetarkan, beliau mengatakan ilmu itu akan diangkat oleh Allah, bukan dicuri manusia, bukan dihancurkan perang, tapi diangkat ke langit. Kali ini kita akan membahas ilmu, apa yang dimaksud, bagaimana proses diangkatnya ilmu, tanda-tandanya di akhir zaman, dan kenapa umat Islam harus takut dengan zaman kebodohan ini. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe. Karena satu ilmu yang dibagikan bisa jadi amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau juga bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat orang-orang berilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang membawa cahaya ilmu di tengah dunia yang tenggelam dalam kebodohan. Sahabat arus waktu yang beriman, dalam Islam, ilmu bukan sekedar pengetahuan, ia adalah cahaya, ia adalah petunjuk. Dan ketika ilmu hilang, yang datang bukan sekedar kebodohan, tapi kekacauan. Allah mengangkat derajat orang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Perhatikan, Allah tidak menyamakan orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, karena ilmu adalah penjaga agama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa seorang alim pun, manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hadis besar yang membuat para ulama menangis ketika membacanya. Ilmu hilang bukan karena bukunya dibakar, tapi karena ulama-ulama wafat dan tidak ada lagi yang menggantikannya. Ilmu apa yang akan diangkat? Bukan ilmu dunia, bukan teknologi, bukan bisnis. Yang paling dikhawatirkan diangkat adalah ilmu syar'i, ilmu yang membuat manusia mengenal Allah, mengenal halal dan haram, mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal jalan keselamatan. Karena ketika ilmu agama hilang, manusia mulai berbicara tentang agama dengan hawa nafsu. Tanda-tanda ilmu mulai diangkat, dan yang menggetarkan, tanda-tanda itu mulai terlihat. Pertama, orang berbicara agama tanpa ilmu. Hari ini siapapun bisa bicara agama, cukup kamera, cukup viral, cukup potongan video pendek. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Namun sekarang banyak orang berani menafsirkan Al-Quran sembarangan, berbicara halal haram tanpa dasar, memotong hadis sesuka hati. 2. Ulama direndahkan. Dulu ulama dihormati. Hari ini sebagian manusia justru mengejek orang berilmu, merasa cukup dengan pencarian internet. Padahal Imam Ahmad rahimahullah berkata, manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dibutuhkan sehari-hari, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap saat. 3. Banyak orang pandai tapi sedikit yang bijak. Informasi semakin banyak tapi hikmah semakin sedikit. Manusia tahu banyak hal namun tidak tahu adab, akhlak, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Al-Quran Surah Fatir ayat 28. Ilmu sejati melahirkan rasa takut kepada Allah. Ketika orang bodoh menjadi rujukan. Inilah bagian paling menakutkan dari hadis tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Bukan sekedar bodoh akademik, tapi bodoh dalam agama, namun berbicara seolah paling benar.
lalu manusia mengikutinya. Karena cara bicaranya menarik, karena viral, karena emosional, bukan karena dalil. Dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Sahabat arus waktu yang beriman, fitnah terbesar bukan hanya kemiskinan, bukan hanya perang, tapi ketika kebenaran menjadi samar, kebatilan terlihat indah, dan orang awam sulit membedakan karena ilmu yang benar mulai hilang. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, belajar agama dari sumber yang benar. Belajar dari Al-Quran, hadis sahih, dan penjelasan ulama terpercaya. Bukan sekedar potongan konten. 2. Menghormati ulama. Karena mereka pewaris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 3. Jangan berbicara tanpa ilmu. Kadang diam lebih selamat. Karena salah bicara agama, dosanya besar. 4. Ajarkan ilmu kepada keluarga. Karena ilmu yang tidak diwariskan akan hilang perlahan. Sahabat arus waktu yang beriman, mungkin hari ini kita masih mudah menemukan mushaf Al-Quran, masih mudah mendengar ceramah, masih mudah membaca hadis, tapi belum tentu kita hidup di zaman yang penuh ilmu. Karena ilmu sejati bukan sekedar banyaknya informasi, tapi cahaya yang membuat manusia semakin takut kepada Allah. Dan ketika cahaya itu mulai padam, dunia akan dipenuhi kebingungan. Kesimpulan terbesarnya adalah Rasulullah SAW sudah memperingatkan bahwa ilmu akan diangkat. Ilmu diangkat dengan wafatnya para ulama. Bahaya terbesar adalah berbicara agama tanpa ilmu. Banyak informasi bukan berarti banyak ilmu. Dan umat Islam wajib belajar dari sumber yang benar. Ketika ilmu pergi, kebingungan datang. Dan ketika ulama wafat, umat mulai kehilangan arah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.